Hai editansil, salam dari Binjai. Tampol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, makasih udah klik video Claramore. Hari ini aku akan membahas secara mendalam tentang kasus korupsi, penggelapan, dan pelarian seorang editansil yang telah merugikan negara hingga 1,3 triliun rupiah pada masa itu, atau jika dikurskan ke dalam rupiah saat ini adalah 9,2 triliun rupiah. Angka yang sangat luar biasa ya untuk seseorang yang bukan pejabat pemerintahan, dan hal ini dilakukan oleh perorangan, bukan lembaga atau instansi. Bagaimana? Mencengangkan bukan? Yuk mari kita simak video selengkapnya. Latar belakang dan asal-usul. Jadi hiduplah seorang pria bernama Tan Ko Hong, lahir di Makassar pada 2 Februari 1953, yang kemudian lebih dikenal sebagai Edi Tansil. Ia adalah tokoh etnis Tionghoa dengan koneksi yang luas, termasuk hubungan dekat dengan jaringan kekuasaan pemerintah era Orde Baru. Melalui konsorsium Golden Key Group atau GKG, Edi ini mulai meretas sistem perbankan Indonesia. Bersama pejabat Bapindo, ia mengajukan kredit jumbo bernilai ratusan juta dolar Amerika. Dukungan berupa surat rekomendasi pun ini muncul, misalnya dari Menteri Keuangan JB Sumarlin dan Laksamana Purnawirawan Sudomo. Meski keterlibatan resmi mereka tak pernah terbukti skema dan besarnya kerugian, Edi ini berhasil mengakses dana senilai 430 hingga 565 juta US dollar, setara dengan 1,3 triliun rupiah ya dengan kurs pada saat itu. Skemanya melibatkan kredit sindikasi tanpa jaminan memadai, seperti dokumen jaminan fiktif, fasilitas Red Cross Letter of Credit yang memungkinkan pencairan dana ini lebih awal, serta suap ke pegawai bank tinggi hingga level pengurus Bapindo. Kasus Edi Tansil ini mula-mula diungkap oleh anggota Komisi 7 DPR bernama Arnold Baramuli pada awal Februari 1994. Kala itu, Baramuli ini mempertanyakan perihal pinjaman Edi yang sedang macet di Bank Bapindo, yaitu bank milik pemerintah. Baramuli ini menyatakan ada yang salah nih dari prosedur penyaluran kredit itu. Rasa penasaran mengantarkan Baramuli ini untuk menginvestigasinya. Dia mencari tahu melalui bukti yang ada. Seiring berjalannya waktu, Baramuli ini yakin bahwa informasi dari orang yang diutus ke PT GKG Cilegon itu benar. Seluruh kredit dicairkan akhir 1991. Pada Oktober 1993 dilaporkan bahwa unit-unit pabrik ini masih berantakan. Masih belum ada barang-barang modal yang semestinya ini telah dipasang dan beroperasi. Dilaporkan narasi sejarah, Baramuli juga melakukan pengecekan silang ke Gubernur Bank Indonesia yang bernama Sudrajat Dwiwandono. Namun beliau tak bersedia menjawab pertanyaan perihal permasalahan kredit Edi Tansil itu. Alasannya, beliau tidak terlalu memahami. Tidak terlalu memahami atau takut? Setelah sengkarut permasalahan Edi itu terkonfirmasi, Baramuli membawanya ke forum DPR. Baramuli dan semua anggota Komisi 7 DPR penasaran nih karena Edi kenapa kok bisa diberi kepercayaan kredit yang begitu besar padahal belum berpengalaman di petrokimia. Kasus Edi Tansil itu terungkap saat rapat dengar pendapat antara Komisi 7 DPR bersama pada 1993. Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Agung atau DPA itu mengungkap secara gamblang nih petunjuk kemungkinan adanya penyelewengan uang dalam jumlah besar dalam kasus kredit yang dikucurkan Bapindo kepada bos GKG yaitu Edi Tansil tanpa adanya jaminan yang jelas. Dilaporkan juga ada 2 nama pejabat yang memberikan referensi layak kredit untuk Edi Tansil yang ditujukan kepada jajaran pimpinan tertinggi Bank Bapindo, yakni JB Sumarlin dan Laksamana Purnawirawan Sudomo. Namun tak ada bukti sih yang bisa mengaitkan kedua nama pejabat itu. Penahanan dan pelarian dramatis. Pada Agustus 1994, setelah penangkapannya, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada Edi, yakni vonis penjara 17 tahun. Namun di beberapa sumber nih bahkan menyebutkan vonis hukuman Edi adalah 20 tahun. Dengan denda 30 juta
dan uang pengganti senilai 500 miliar rupiah dan juga ganti rugi kerugian negara senilai 1,3 triliun rupiah. Beberapa petinggi Bapindho ini juga terkena imbas, diantaranya Subekti Ismaun divonis 6 tahun, Syahrizal divonis 6 tahun, Towil Heryoto divonis 8 tahun, Bambang Kuncoro divonis 4 tahun, dan Maman Suparman masa hukumannya tidak tercantum ya, namun terseret ke meja sidang. Setelah divonis, Edi ini dipenjarakan di LP Cipinang. Di dalam selnya, ini ia masih dipercaya memegang kendali bisnisnya melalui komunikasi, suap ke sipir, dan kebebasan akses sel tercatat. Pada suatu hari di awal Mei 1996, Edi ini bertindak ya. Ia mengubah penampilannya dengan rambut panjang, kemudian ada kumis dan juga jenggot yang rapi. Lalu dia ini melarikan diri dari LP Cipinang dengan bantuan sipir yang telah disuap. Jejaknya ini menghilang melalui pelabuhan laut dari Jakarta ke Batam lalu menuju ke Singapura, di mana keluarganya ini telah siap menunggunya di sana di Singapura ya. 2 hari setelah pelariannya, Edi Tansil ini kemudian dilaporkan sempat menghubungi anak-anaknya di negara tersebut, yaitu di Singapura ya. Pelarian Edi ini memanfaatkan celah hukum. Tidak ada perjanjian ekstradisi resmi antara Indonesia, Singapura atau Tiongkok. Indonesia terkesan lambat merespon sehingga buronannya hingga kini nih belum dapat ditindak balik ke tanah air. Sejak 1996, Edi ini masuk daftar pencarian orang atau DPO Kejaksaan Agung. Namun penjajakannya terganggu minimnya akses dan respon cepat dari negara-negara tempat ia bersembunyi. Jejak di Tiongkok, tanggal awal di negeri asing. Setelah berhasil kabur dari LP Cipinang, Edi ini sempat menetap di Singapura sebelum bermigrasi ke Tiongkok. Jejak awalnya di Fujian merupakan daerah asal keluarga besarnya. Hal itu diketahui setelah terdeteksi lewat pembukaan pabrik bir yang bernama Golden Spoon Brewery dan pabrik kaca yang bernama Golden Spoon Glass dengan lisensi merek German Beck's Beer. Media melaporkan bahwa ia ini menggunakan strategi yang sama saat membobol Bank Indonesia, merangkul pejabat lokal, meminjam dana sangat tinggi, dan menggunakan aset bisnisnya sebagai jaminan kredibel. Pada tahun 2002, nih Edi ini meminjam sekitar 389,92 juta yuan atau sekitar 47 juta USD dari Bank of China. Pada pinjaman ini nih, dia menjaminkan sebidang tanah seluas 325 hektar dan 2 pabrik di Putian. Loh. Di Cina loh masih berani nipu. Kok Xi Jinping mana nih? Sikat kok timpa pakai uling. Maaf. Upaya banding dan konflik valuasi. Meski kesepakatan awal antara Bank China dan Edi ini menetapkan pembayaran cicilan plus jaminan, Edi ternyata menunda pembayaran. Bank memenangkan gugatan pada Juli 2003 dan proses lelang aset ini akhirnya diperintahkan. Edi lantas melakukan banding semu atau melunasi sebagian hutangnya sekitar 2-6 juta yuan, menyerahkan sebagian asetnya yang nilainya masih diperdebatkan sampai saat ini, serta meminta keringanan bunga. Namun janji yang ia buat itu ya, kemudian ia ingkari juga. Bank pun akhirnya menyerahkan kasusnya ini ke Great Wall Asset Management Company pada 2006 yang merupakan badan penyelesaian aset bermasalah. Sementara itu, majalah Legal Daily menyebut Edi ini memainkan semua trik cerdik ya, sehingga pengadilan bekerja dengan tidak efektif. Pada 28 September 2005, pengadilan Tiongkok menunjuk 2 kurator untuk mengevaluasi aset. Namun Edi ini membantah kompetensi mereka dengan menolak hasil valuasi. Seorang eksekutif Great Wall yang menyimpulkan bahwa Edi ini sangat lihai dalam menggunakan strategi hukum dan teknis untuk menjegal penyitaan, ekstradisi, dan jejak di China. Informasi intelijen kejaksaan menunjukkan Edi ini berada di Tiongkok sejak 2011. Pada 8 September 2011, Indonesia resmi meminta ekstradisi melalui Kemenkumham ya, dengan bukti status DPO dan beberapa dokumen identifikasi. Pada 23 Desember 2013, Jaksa Agung ini menyatakan bahwa Edi terlacak di Tiongkok dan bahwa surat permintaan ekstradisi sudah dikirimkan. Namun hingga 2014 sampai 2015 ini belum ada sinyal konkret tentang penahanan atau pengembalian. Sumber lain menyebutkan pada 2015 Edi ini sempat berada di Makau, tetapi sekali lagi tidak ada tindakan tegas terhadap keberadaannya. Kalau keadilan tidak bisa membawa Edi Tansil ke sini, kita kirim aja keadilan ke sana. Gimana? Misal kita kirim aja Paris Fernandes tuh. Hai Edi Tansil, salam dari Binjai. Tampol. Maaf.
Sementara itu, Kejagung ini berhasil merampas sejumlah aset Edi Tansil yang berada di Indonesia, termasuk satu rumah di Jakarta Selatan yang dilelang pada November 2021 seharga 4,3 miliar rupiah. Kemudian juga ada penyitaan aset lain seperti mobil dan juga rekening. Ini berdasarkan putusan inkrah Mahkamah Agung. Kejagung membentuk Satgas Pemulihan Aset dan bermitra dengan PPA, Interpol, dan aparat di luar negeri demi menelusuri aset dan kepemilikan tersembunyi dari seorang Edi Tansil. Namun hasilnya masih belum signifikan. Edi tampak bukan sekedar pelaku korupsi biasa ya, tetapi sosok yang menggunakan kelemahan sistem, suap, manipulasi hukum, dukungan elit, dan manuver finansial. Di Indonesia, Edi ini memiliki akses terhadap dokumen bank yang diubah atau usage Red Clause LC, suap ke pejabat Bapindo, serta rekomendasi berbagai figur penting. Di China, Edi ini merangkai strategi skeptis follower, menolak hasil kurator, dan mengulur proses hukum, menjadikannya pengusaha yang sangat sulit ditangkap secara sah. Edi ini menunjukkan bahwa prosedur hukum bisa diputarbalikkan jika ada dana dan jejaring pengaruh yang memadai. Bangsa ini memang bangsa yang sangat besar, berhati besar, dan berkeinginan besar juga, namun tidak diimbangi dengan moral dan akhlak yang mulia, sehingga ini bisa menghasilkan celah untuk binatang-binatang pencari kesempatan kotor seperti Edi Tansil ini. Maaf ya, kesel aku soalnya. Sebanget hamba. Analisis dan refleksi. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya sistem kredit pemerintah saat pengawasan lemah dan prosedur mudah diputarbalikkan untuk kepentingan pihak yang berkepentingan. Ketiadaan mekanisme ekstradisi ini membuat kasus lintas negara ini stagnan. Edi memanfaatkan ini dengan menyebar aset di banyak wilayah dan memilih tempat tinggal yang aman secara legal. Masyarakat merespon kasus ini dengan sinisme bahwa orang berduit dan berkuasa bebas bermain-main dengan hukum. Narasi Edi Tansil bukan sekedar kisah koruptor buronan, tetapi sebuah cermin serius bagi institusi keuangan dan hukum nasional. Dari peminjaman kredit berani mati hingga pelarian spektakuler ke luar negeri. Edi ini menunjukkan bagaimana budaya suap, kekuatan koneksi, dan celah hukum bisa menjauhkan pelaku dari keadilan. Upaya pemulihan ini terus berjalan ya. Aset-aset Edi Tansil di dalam negeri ini dilelang. Ekstradisi Indonesia ini juga didorong dan jejak di Tiongkok ini juga dilacak. Namun secara praktis ia masih bebas nih si Edi ini, menandakan panjangnya jalan penegakan hukum bagi koruptor lintas negara. Oke guys, kalau suka videonya klik tombol like, bantu share video ini ke teman, sahabat, keluarga, pacar, dan tetangga kalian. Yuk tulis komen di bawah isi dengan saran, kritik, maupun ide untuk video-videoku selanjutnya. Dan yang paling penting nih, subscribe untuk bantu aku membangun kanal video yang lebih baik. Aku Clara Mohr, sampai jumpa.